Saudaraku, perlu kita ketahui bahwasanya definisi daripada adzan. Yang namanya adzan itu adalah al-i'lam bidukhuli waqtis shalah bidzikrin mahsusin. Adzan itu adalah al-i'lam, pemberitahuan akan masuk waktu sholat dengan zikir-zikir tertentu. Bi alfadin mahsusotin, dan juga dengan lafal-lafal atau kalimat-kalimat tertentu pula. Jadi sejak zaman Rasulullah hingga sekarang lafal adzan itu enggak dirubah, karena memang sudah ditentukan dari awal, yaitu mulai takbir sampai tahlil, ya. Mulai Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, gitu kan. Enggak boleh adzan itu nanti diganti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillahi rabbil alamin, tidak boleh, ya. Dan pada intinya pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Maka dari itu syarat orang yang mengumandangkan adzan salah satunya adalah beragama Islam. Yang nomor 2 adalah alimun biduhuli waktu sholat, tahu akan masuknya waktu sholat supaya tidak salah adzan, sehingga ketika salah adzan nanti masyarakat belum waktunya sholat sudah adzan, itu kan jadi tidak sah sholatnya. Adzan itu zikirnya macam-macam, maksudnya sudah ditentukan tapi bermacam-macam. Ada takbir, ada tahlil, ada 2 kalimat syahadah, ada ajakan untuk sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Semua kalimat itu merupakan kalimat yang mulia, ya. Pada akhir-akhir ini gimana, ya, kok ramai diperbincangkan, katanya, ya, Pak Menteri kita mengatakan suara adzan itu sebagaimana atau semisal atau seperti gonggongan anjing. Ini sepadan enggak kalau mau mengumpamakan suara adzan dengan gonggongan anjing, atau kerasnya suara adzan seperti gonggongan anjing? Saya kira tidak sepadan. Kalau mau mencontohkan, ya contohkan atau perbandingkan dengan yang lain lah, jangan anjing. Masalahnya anjing itu adalah hayawan sing ghairu muhtaramin, terutama anjing sing buas, binatang sing tidak dimuliakan. Bahkan kalau menurut selain Imam Malik, anjing itu merupakan binatang yang najis. Maka dari itu sungguh jauh berbeda, bagaikan langit dan bumi, kalimah-kalimah thayyibah, ya, seperti takbir, kemudian kalimah syahadat, kemudian ajakan untuk sholat, kemudian tahlil la ilaha illallah, itu kok dibandingkan atau disamakan dengan suara gonggongan anjing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang membela bahwasanya Pak Menteri itu tidak menyamakan dengan suara anjing. Saya tidak perlu tahulah. Yang jelas yang saya dengar itu di masyarakat sudah begitu resah, sudah begitu terganggu dengan pernyataan figur publik Bapak Menteri, apalagi Menteri Agama. Saya sebagai saudara Muslim, ya, kepada Gus Yakut Khalil
alangkah baiknya sekarang udah nggak perlu klarifikasi, udah sekarang minta maaf saja kepada kaum muslimin di NKRI ini. Masalahnya setelah saya simak ketika pembahasannya atau hashtagnya itu adalah Gus Yakut anjing menggonggong, itu bahasanya itu komentatornya atau netizen itu semuanya itu tidak menyetujui pernyataan Gusmen yang mengatakan suara adzan itu bagaikan gonggongan anjing. Dan sekarang minta maaf saja, entah maksud Gus Menteri itu benar atau memang salah. Tidak ada buruknya ketika mau meminta maaf, ya. Kalau memang tujuannya adanya aturan adzan itu supaya tidak mengganggu saudara kita yang tidak seiman, maka ternyata ucapan Gusmen itu lebih menimbulkan maldorot yang lebih besar. Umat Islam itu tersakiti gara-gara setelah membahas adzan langsung kemudian bahas gonggongan anjing, ya. Ini ketika sesuatu hal ini mengganggu bagi kalangan muslim, ini sudah termasuk menimbulkan fitnah. Jadi sebelum mengucapkan sesuatu kepada siapapun yang menjadi figur publik agar berhati-hati supaya tidak salah ucap atau sabkul lisan, supaya memfikirkan sebelum diucapkan. Gitu ya. Dan saran saya sebagai pejuang di desa, ya, hanya memohon dengan legowo sing ususe dawa, sing napa jenenge lega ning manah, monggo di depan kamera, ya, disebarluaskan kepada seluruh umat muslimin di Indonesia agar Bapak Menteri kita yang terhormat Gus Yakut Khalil Qaumas untuk meminta maaf kepada seluruh warga negara Republik Indonesia. Begitu ya. Terkait dengan kerasnya suara adzan, silahkan diatur. Gak apa-apa diatur, silahkan. Tapi diatur selama itu ada gejolak dari masyarakat. Ketika masyarakat dirasa aman-aman saja, bahkan merasa nyaman dan tentram, tidak perlu diatur-atur, sudah seperti biasanya aja. Pengeras suara toa itu bukan barang baru. Dari dulu, dari saya lahir itu sudah ada pengeras suara. Tidak ada masalah. Di kampung kami tidak ada masalah. Tidak tahu ketika di masyarakat atau komplek yang lebih heterogen, ada berbagai macam keyakinan dan agama, barangkali mereka terganggu, silahkan diatur. Tapi setelah saya simak dari berbagai netizen, itu mengatakan bahwasanya orang-orang di Papua sana justru malah merasa terbantu, sekalipun bukan muslim, justru malah merasa terbantu karena dengan adzan yang dikumandangkan 5 waktu, itu kegiatan keseharian mereka itu bisa disiplin, bisa terkontrol gitu ya. Adzan itu jadi suatu alarm bagi mereka, sekalipun mereka belum beriman, sekalipun mereka belum masuk agama Islam. Ya keras ya perlu, karena apa? Adzan itu kesunahannya adalah fi makanin murtafi, di tempat yang tinggi, ya. Bahkan Bilal bin Robah, ya, ketika pertama kali adzan kan naik suatu tempat yang tinggi, gitu kan? Adzan terus khutbah, itu kan sunahnya di tempat yang tinggi supaya apa? Suaranya itu lebih luas terdengar oleh masyarakat. Selain daripada adzan itu merupakan al-i'lam bidukhuli waktu sholat, itu juga merupakan ajakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, adzan ini merupakan ajakan untuk melakukan sholat berjamaah, namun sebatas sholat wajib, ya.
Dan ini spesial dikumandangkan untuk melakukan sholat wajib. Jadi kalau sholat sunnah itu tidak disyariatkan. Ya. Lantas ketika ada sholat sunnah tapi dianjurkan untuk berjamaah seperti tarawih, itu gimana? Apakah perlu diadzani? Tidak perlu. Ya. Gantinya gimana? Menurut Imam Syafi'i gantinya adalah as-sholata jami'ah. Begitu ya. Itu gantinya. Jadi satu, ajakan untuk sholat berjamaah. Atau yang mengartikan panggilan sholat juga bisa. Tapi pada dasarnya tadi al-i'lam bidukhuli waqtis sholat bidzikrin mahsusin nggih, bi alfadin mahsusatin atau bidzikrin mahsusin. Gitu. Dah, saya kira selama tidak ada polemik di masyarakat akan suara adzan yang begitu mengganggu, itu enggak harus diatur-atur. Sekalipun diatur ya himbauan aja lah, himbauan aja. Yang penting untuk menjaga toleransi antar sesama warga negara Indonesia. Ketika enggak ada komplain, enggak ada yang merasa terganggu, ya biasa aja lah, biasa aja. Karena pengeras suara bukan hal yang baru, tapi sejak dulu pun sudah ada dan aman-aman saja saya kira. Udah nggak usah cari sensasi supaya jadi perhatian publik gitu, nggak usah, biasa aja. Yang sudah baik dilaksanakan, yang belum baik dikontrol bagaimana supaya lebih bikin tentram dan nyaman.